Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianus Safin dengan NIM 20231436362. Saya kelas 2Q dengan mata kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI di Universitas PGRI Palembang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pendidikan agama yang berjudul Islam, Zakat, dan Pajak. Dalam konteks bernegara, sistem perzakatan adalah alat korektif terhadap kepincangan sosial ekonomi di masyarakat, melindungi kemaslahatan umat, menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, sistem perpajakan berperan sebagai sumber andalan penerimaan negara dan menjadi keseimbangan ekonomi. Singkatnya, kata zakat merupakan pilar kesejahteraan masyarakat dan pajak merupakan ilmu pilar pembangunan negara di mana keduanya terkait. Di era permulaan Islam, zakat merupakan satu-satunya sistem perpajakan bagi umat Islam. Sementara bagi non-muslim diberikan jizyah, yakni sejenis pajak jiwa sebagai kompensasi perlindungan keamanan jiwa dan harta benda. Sejak masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, diperkenalkan kharaj, yaitu pajak atas tanah milik negara yang disewakan kepada penduduk. Umat Islam sejak pada zaman Hijriah telah mengenal pajak dengan sebutan haraj, yaitu pajak hasil bumi atau tanaman. Sedangkan pajak dalam pengertian umum disebut dari ribah. Ketika kebutuhan keuangan negara masih sederhana, maka dengan pendapatan yang berasal dari zakat, jizyah, dan haraj telah cukup menanggulangi kebutuhan negara. Zakat tetap wajib meski ada pajak. Dalam Islam, zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Zakat memiliki tujuan sosial dan spiritual yang penting dalam membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Sedangkan pajak, meskipun tidak secara langsung diatur dalam ajaran Islam, dapat dianggap sebagai tanggung jawab sosial bagi umat muslim untuk mendukung kepentingan umum dan infrastruktur negara yang menyediakan layanan kepada seluruh masyarakat. Yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban sosial dan agama bagi umat Islam yang mampu. Zakat diambil dari harta tertentu yang telah mencapai nisab, jumlah minimum yang ditetapkan. Nisab untuk zakat berbeda tergantung pada jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, uang, dan perdagangan. Zakat biasanya diberikan sebesar 2,5% dari total kekayaan yang telah mencapai nisab setelah melewati 1 tahun Hijriah. Zakat harus diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang berhutang, dan lainnya. Yang kedua yaitu pajak dalam Islam. Pajak dalam Islam juga dianggap sebagai kewajiban meskipun tidak sebesar zakat. Pajak dianggap sebagai kontribusi yang harus diberikan kepada pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab untuk kepentingan umum. Jenis pajak dalam Islam bisa beragam, termasuk pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak penghasilan. Pajak harus dikelola dengan adil dan tidak memberatkan masyarakat. Prinsip keadilan sangatlah penting dalam pengumpulan dan penggunaan pajak. Dana pajak harus digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan keamanan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak juga sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Baiklah, itu saja penjelasan Islam tentang pajak dan zakat. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, zakat dan pajak dalam Islam adalah dua konsep penting yang mengatur kontribusi keuangan umat kepada masyarakat dan negara. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, sementara pajak adalah kontribusi kepada pemerintah untuk kepentingan umum. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempromosikan keadilan sosial, solidaritas, dan kesenjangan masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa zakat dan pajak dikelola dengan transparan, adil, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.